Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ngaji tentang atau bab tentang pengakuan hak-hak perempuan. Babun fil i'tirafi bi huquqil mar'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil i'tirafi utawi iki bab ing dalem nerangaken ngakoni bi huquqil mar'ati kelawan pira-pira hake wong wadon. Bab tentang pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Di Islam itu mengakui, memperhatikan hak-hak umat manusia, bukan hanya laki-laki, khususnya perempuan itu mendapat pengakuan oleh Islam. Dan dalam sejarah kita ketahui di masa jahiliyah bagaimana keadaan perempuan, dan setelah Islam hadir bagaimana juga Rasulullah mengangkat harkat derajat manusia khususnya kaum perempuan. Saya awali dulu dengan kita bersama-sama membaca atau mengaji salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyeru, ya ayyuhan nasu, manusia. Manusia semua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah menciptakan, saya menciptakan kalian semua min dzakarin wa untha, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini wis penjelasan Allah, pengakuan, penjelasan bahwa sing diciptakno iku lanang wedok, laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling mengakui satu sama yang lain. Untuk saling mengakui, untuk saling mengenal, untuk saling bermuasyarah, untuk saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya untuk menebar kemadharatan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Dipungkasi ayat ini dengan ayat atau dengan statement dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian. Kalimatnya indallahi menurut Allah, di sisi Allah, atqakum adalah yang paling bertakwa. Atqakum paling bertakwa. Kalau yang paling bertakwa di antara kalian dari golongan perempuan, ya dia yang paling mulia. Kalau yang paling bertakwa adalah dari golongan atau dari suku tertentu, dari bangsa tertentu, manusia tertentu, ya dia yang paling mulia. Jadi bukan soal kamu laki-laki, kamu lebih mulia. Atau kamu perempuan, kamu lebih mulia. Jadi tidak ada lafadz yang menjelaskan yang mulia adalah laki-laki dibanding perempuan. Mboten. Tapi siapapun di antara kamu dari golongan manusia, dewasa, remaja, orang tua, sing takwa paling bertakwa di hadapan Allah, maka dialah yang paling mulia. Bisa saja perempuan lebih mulia daripada laki-laki. Atau laki-laki demikian halnya. Bisa saja yang muda lebih mulia daripada yang tua. Atau sebaliknya, yang tua lebih mulia daripada yang muda. Ini tolak ukurnya indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Paling bertakwa hablum minallahnya bagaimana yang menjalankan perintah-perintah Allah berupa ibadah-ibadah mahdhah. Terus pergaulan dengan umat manusia hablum minannasnya bagaimana? Yang paling banyak menebar kemanfaatan di antara sesama umat manusia. Di antara sesama manusia yang lain. Bukan yang paling banyak menebar kemadharatan. Saya pikir ayat ini bisa menjadi landasan kita untuk memulai bahwa siapapun itu berhak diperlakukan dengan baik, diakui hak-haknya. Diakui hak-haknya, terutama perempuan. Nah, bagaimana Islam mengentaskan problem perempuan di masa sebelumnya, masa pra-Islam, yang itu perempuan dalam hal ini ya wanita sama sekali tidak ada nilainya di hadapan manusia yang lain, terutama laki-laki. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ndika sapa Ibnu Abbas qala dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Umar itu sahabat yang paling tegas, paling ditakuti, macan perang, singa perang, yang paling menakutkan. Itu takluk dengan Islam, bahkan mengakui bagaimana kemudian peran Rasulullah menghargai dan mengakui hak-hak perempuan. Kunna fil jahiliyati la ta'uddun nisa'a syai'an. Kunna ono sapa kita fil jahiliyati ing dalam masa jahiliyah. Mangsa jahiliyah iku la na'uddu. Ora milang-milang sapa kita an nisa'a ing pira-pira wadon syai'an ing suci-wiji. Falamma ja'a moko tatkalane teko apa Islam wa dzakara lan nutur hunna ing nisa sapa Allah. Ra'aina mongko weruh kita lahunna marang nisa alaihinna bidzalika kelawan mungkun-mungkunu dzakarohunna Allah alaina ing atase kita hakkon ing hak. Rawahu al-Bukhari. Sayyidina Umar berkata, dawuh, di masa jahiliyah kita sama sekali tidak
memperhitungkan, tidak mengakui posisi perempuan, tidak mengakui ia sebagai sesuatu, tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai. Lalu Islam datang dan Allah menjelaskannya. Menjelaskan tentang perempuan itu, keberadaan perempuan dalam ayat-ayat Allah. Lalu kita memahami bahwa perempuan juga memiliki hak. Di masa jahiliyah, yang masih kita ingat tentu di sejarah Islam, dari kitab-kitab yang pernah kita pelajari, tarikh tasyrik, kemudian kitab-kitab sejarah itu, bagaimana perempuan itu sama sekali gak ada artinya. Dikubur, kalau lahir anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kalau sudah terlanjur lahir gak sampai dikubur hidup-hidup, lalu dia itu menjadi barang yang bisa dijadikan oleh-oleh kepada siapapun. Bisa diganti-ganti hak miliknya. Sekarang menjadi milikku, besok aku tidak suka, saya bisa kasihkan kamu. Atau bisa jadi oleh-oleh untuk sahabatnya, tamu yang datang ke rumahnya. Sama sekali dia tidak memiliki. Wong wedok itu enggak duwe kewenangan atas dirinya. Pernikahan paksa, lalu dicerai sewaktu-waktu, terus diberikan kepada siapapun yang laki-laki itu suka, kapanpun, dalam situasi apapun. Ini bukan hanya seperti barang dagangan, tapi seperti barang yang tidak hidup, seperti bukan makhluk, tidak mempertimbangkan ya perasaannya, kemudian situasi fisiknya bagaimana, digawe joli-jolan wong akeh, gawe genten-gentenan wong akeh. Ya apa wis sama sekali gak ono nilainya. Itu perempuan di masa jahiliyah. Lalu kemudian Islam datang membetulkan sikap manusia di masa itu. Bahkan dibuat jaminan utang. Coba bayangkan, wedok kayak jaminan utang. Ini jaminan utang, tanah, mobil, gitu, semua barang-barang yang tidak hidup, barang-barang yang tidak bergerak, barang yang tidak hidup. Tapi sampai perempuan itu jadi jaminan utang, jadi oleh-oleh. Padane kain, padane jajan, jadi oleh-oleh. Sama sekali tidak ada berharga, tidak ada nilainya, tidak ada harganya di hadapan manusia yang lain. Anak Aisyah radhiyallahu, tapi kemudian Islam datang. Apalagi tadi kita baca bersama surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di hadapan Allah, gak peduli lagi, gak peduli perempuan. Kalau perempuan ya paling dekat dengan Allah, paling bertakwa pada Allah, paling takut, paling banyak berbuat kebaikan, maka dia yang dilabelisasi atqakum menurut Allah. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Angin pestine utahe pira-pira wong wadon iku syaqaiqur rijal. Dulur kandunge wong lanang. Rawang riwayate ku hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa fi Aunil Ma'budi lan ing dalem kitab Aunil Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud disebutkan annasyaqa hum an-nadhairu wal amsalu. Sak temene syaqaiq, artine kalimat syaqaiq atau asyaqaiq hum ya syaqaiq iku an-nadhairu pira-pira padan wala amsalu lan pira-pira kang madani. Ki prinsip kemitraan ya, kesejajaran. Jadi kesamaan, sejajar podo. Perempuan-perempuan itu adalah syaqaiqur rijal. Dulur kandunge. Jadi sejajar partner. Kembarane wong lanang.
Jadi bukan ya bukan gak podo, bukan gak kembar. Kalau diterangkan di sini ada penjelasan di kitab atau di kamus Al-Maurid, asy-syaqaiq jamak dari syakik itu artinya sejawat, sederajat, ekuivalen, duplikat, kembaran. Lanang wong wedok iku derajat, sama derajatnya. Kembar, podo, sejawat, sejajar. Penjelasan di kamus. Sementara di Syarah Sunan Abi Dawud dijelaskan an-nasyaqaiq hum an-nadhair wal amsal, itu pepadan, podo, sejajar. Laki perempuan itu sama. Nah, ya tentu kalau kita berbicara secara biologis struktur tubuh perempuan dan laki-laki ya beda, karena beda fungsi reproduksi. Perempuan reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, itu kodrati sudah, itu kodrati. Jadi kodrati itu ya sudah minallah, langsung dari Allah. Kita tidak membuat atau kita tidak memilih menjadi laki-laki atau memilih menjadi perempuan. Tapi kita bisa memilih menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Bisa memilih menjadi orang yang atqakum di sisi Allah. Bisa memilih masing-masing dari kita. Bisa membuat pilihan, menentukan pilihan menjadi orang yang baik atau tidak baik. Menjadi orang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Soal peran bersama, itu bisa memilih. Tapi lewat kodrati, ya gak bodoh. Karena secara biologis fungsinya dewi-dewi. Yang satu mengeluarkan sperma, menyumbangkan sperma. Yang satu menerima, kemudian bereproduksi, hamil, menyusui, dan seperangkatnya, dan seterusnya. Ini kodrati. Nah, kodrati ya ora usah dimasalahno. Itu minallah. Nah, sing kemudian terjadi ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketidakseimbangan itu biasanya di dalam memainkan peran bersama antara laki-laki dan perempuan. Nah, soal secara fisik atau secara biologis itu wis kodrati minallah. Menungso gak iso milih. Aku milih dadi lanang, aku milih dadi wedok gak iso. Wis iku wis ditentukan oleh Allah. Lah tinggal bagaimana peran-peran itu dilakukan dan satu dengan yang lain itu saling menghormati peran masing-masing, saling berupaya untuk menjadi yang terbaik di antara satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaliya min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Rawahu al-Bukhari. Hadis-hadis ini sahih semua ya anak-anak. Jadi memang penting bagi kita mempelajari hadis itu yang sahih-sahih. Sehingga kita tahu terutama atau khususnya penjelasan tentang perempuan-perempuan itu mestinya kita mempelajari dari hadis sahih. Sehingga kita tahu bagaimana sesungguhnya teladan Kanjeng Nabi itu pada perempuan. Aisyah radhiyallahu an, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kuyalia nguasani sapa man atau dadi wali sapa man min hadil banati sange ikilah pira-pira wong wadon, anak wadon syai'an ing suci-wiji. Fahsana mongko
bagusake sapa man, bagusi sapa man ilaihina maring banat kuna mongko ono sapa banat lahu kedue man iku sitron dadi aling-aling minan nari saking neraka. Wa makna yalia aitakuna. Aitakunu tegese ono sapa albanatu pira-pira anak wadon iku fi wilayatihi ing dalem penguasaane man wari ayatihi lan tanggung jawab man. Fa'angfako mongko nafakohi sapa man alaihina ing ngatasi banat wahsana lan bagusi sapa man riayatihina riayatuhunna ing nanggung jawabi banat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan satu hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menjadi wali atau menguasai anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik atas anak-anak perempuan itu, maka kelak anak-anak perempuan yang dia rawat itu, yang dia kuasai itu, maksudnya itu kelak akan menjadi penghalang diri orang yang menjadi wali itu dari api neraka. Nabi loh ini yang dawuh ya. Siapa orang yang pada dirinya itu ada tanggungan anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik pada anak-anak perempuan itu, maka kelak anak perempuan itu bisa menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Wa makna yalia antakuna albanatu fi wilayatihi wa riayatihi. Jadi perempuan ini ada di dalam, anak-anak perempuan ini ada di dalam penguasaan dia, ada di dalam tanggung jawab dia, lalu ia memberikan nafkah fa'anfaqo alaihina. Man ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Maksudnya bisa laki-laki, bisa perempuan bagaimana? Ya orang laki-laki yang memiliki anak perempuan atau menanggung anak perempuan atau merawat anak-anak perempuan, lalu dia menafkahi anak-anak ini, menafkahi perempuan-perempuan ini, berbuat baik padanya, bertanggung jawab. Itu jenenge maksudnya adalah memenuhi kebutuhan anak-anak perempuan ini. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Mengapa saya katakan bisa laki-laki atau bisa perempuan? Lanang wis jelas, tapi kok bisa ada pernyataan padahal bahasanya di situ man, yalia. Kalimatnya bentuk kalimatnya sepertinya mudzakkar. Tapi ini juga berlaku pada perempuan. Perempuan yang menanggung anak-anak perempuan. Karena apa? Asbabul wurudnya hadis ini. Jadi sebab yang menjadikan hadis ini diturunkan, itu suatu saat Sayyidah Aisyah kehadiran atau kedatangan seorang perempuan yang membawa 2 anak perempuan. Diono wedok teko nggawa 2 anak perempuan. Lalu perempuan ini mengeluhkan nanggone Sayyidah Aisyah beban hidupnya. Abote uripe juga susahnya kehidupan dia, penghidupan dia itu susah. Sampai maringi mak manake iki gak iso. Abot, angel. Padahal dia menanggung 2 anak perempuan. Lalu Sayyidah Aisyah memberikan apa yang dia punya dari rumahnya kepada perempuan sing nggawa anak loro iki. Atas peristiwa ini lalu Rasulullah ngendikan dawuh iki.
Man yaliya min hadhil banat syai'an fahsana ilaihinna kunnallahu sitron minan nar. Siapa sing menanggung anak-anak perempuan dan berbuat baik padanya, memberikan hak-haknya, menjamin kehidupannya, maka anak-anak perempuan yang dalam tanggungannya ini kelak akan bisa menjadi penghalang dia dari api neraka. Iso nyafaati, bahasanya dia bisa mensyafaati orang yang menanggung ini. Maka man di sini itu maknanya solanang iso wedok, karena sebab urutnya ada satu kisah tersebut di mana justru Sayyidah Aisyah itu kedatangan perempuan yang punya anak 2 dan menanggung hidupnya. Di sini ada kalimat antakuna albanatu fi wilayatihi wa ri'ayatihi fa'anfaqa ilina wa ahsana ri'ayatihinna. Nah, kebutuhan hidup itu bukan hanya sekedar mangan, minum, selesai. Perempuan itu juga mesti dipenuhi sama dengan laki-laki, punya hak yang sama di dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Karena Rasulullah juga dawuh thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimah. Muslimin wa muslimah. Wong wedok. Artinya berarti menganggap bahwa memenuhi kebutuhannya itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan mam, itu mboten cukup. Apa kebutuhan hidup itu hanya makan dan minum? Mboten. Apalagi hari ini. Nggih. Butuhan niku yo butuh diperlakukan dengan baik. Butuh diberikan pendidikan yang layak. Butuh dipinterno. Butuh diberikan pakaian yang layak. Nah, siapa orang yang melakukan ini terhadap anak-anak perempuannya, sampai ono kekhususan pada anak perempuan, sampai ono kekhususan. Iki apa artinya? Artinya kan berarti Nabi atau Rasulullah SAW begitu sangat memperhatikan perempuan, anak-anak perempuan. Nek wong wedok iku terdidik dengan baik, terawat dengan baik, maka dia kelak akan menjadi perempuan yang baik, kondisinya baik. Dia kerawat dengan baik, maka pasti dia kelak akan merawat anak-anaknya juga dengan baik. Dia terpenuhi kebutuhannya dengan baik, maka dia pasti menginginkan juga anak-anaknya terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Iki loh kebaikan yang kita lakukan pada seorang perempuan, itu kelak akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh perempuan ini kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Jauh akan memberikan kemanfaatan. Nek dikai pendidikan sing apik wong wedok iku, maka dia akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Misalnya, wong wedok sing ngerti hukum-hukum syariat, ngerti carane salat sing bener, ngerti carane poso sing bener, sing sah karo gak sah, ngerti carane melakukan ibadah-ibadah yang baik, iso membaca Al-Quran apalagi sampai hafidhah tahfidz Al-Quran seperti kalian. Insya Allah kan pasti dia akan juga mendidik anak-anaknya dengan baik. Mesti beda kualitasnya dengan anak-anak perempuan yang tidak tersentuh pelayanan yang baik, pendidikan yang baik, kehidupan yang baik, mesti beda. Bersyukurlah kita, kudu akeh bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, khususnya ibu-ibu kita yang memberikan sentuhan yang baik kepada kita. Apalagi di tradisi kita itu anak-anak itu banyak muasyarahnya itu tentu dengan ibu, dilayani ibu engko nek sambat nang ibu ono apa-apa ibu jengkel ya ibu sing dadi pelampiasan kejengkelannya. Pokoknya yang memahami kita apa adanya, segala keburukan, kejelekan kita, itu mesti akeh-akeh mesti ibu. Kalau kita persiapkan perempuan yang dia
kuat agamanya, kemudian kuat ekonominya, kuat pendidikannya. Insya Allah dia kelak juga akan melahirkan generasi-generasi yang kuat semuanya. Maka sampai ada dawuh dia akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. Mergo ini akan lahir generasi-generasi perempuan atau generasi-generasi yang baik dari perempuan yang mendidik anak-anaknya karena dia memiliki kapasitas yang baik di dalam mendidik anak-anaknya. Duwe ilmu sing cukup kanggo didik anak-anaknya. Punya penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sampai segini Islam memperhatikan perempuan karena dia perempuan itu yang akan melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan. Perempuan juga yang akan melanjutkan kerja-kerja pendidikan, kemanusiaan, sosial, politik dan seterusnya. Wa Nabi Burdah an Abihi radhiyallahu an qala Sange Abi Burda an Abi radhiyallahu an, Bapak Abi Burda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma rajulin kanat indahu walidah fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha wa adabaha fa'ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajroni. Ayyuma rajulun ta dindine wong lanang kanat kang ono indahu ing dalem sandinge rajul sapa walidatun anak wadon budak wadon fa'allama mongko mulang sapa rajul ha ing walidah fa'ahsana mongko bagusi sapa rajul taklimaha ing ngajari walidah wa adabalan didik rohaniah didik adabe fahsana didik sapa rajula ing walidah fahsana mongko bagusi sapa rajula ing walidah tak dibaha ing didik walidah ing didik jiwanya walidah tuma takoha nuli merdekaake sapa rajul ha ing walidah wa tazawwaja lan ngrabi sapa rajul ha ing walidah falahu mongko iku keduwene rajul ajroni utawi ganjaran loro. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Ki bisa dimanai walidah iku budak wadon. Dahulu masih zamannya perbudakan. Itu kamu lihat di baris bawah itu nomor 9. Man a'taqa jariyatahu tsumma tazawwajaha. Jariyah, budak perempuan. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, maka istilah perbudakan mungkin sudah dihapus. Tapi praktek-praktek perbudakan hari ini tuh masih hidup, masih ada. Atau misalkan kehidupan dengan status sosial tertentu. Apa boleh bahasa sampean itu? Apa rek? Level-level kelas sosial loh ya. Kelas sosial tertentu sekarang masih ada. Jadi perempuan di kelas sosial lemah atau manusia di kelas sosial rendah. Jadi rata-rata malah masih gak duwe atau miskin, yang tidak mampu, gak berdaya. Ini kalau zaman dulu itu kelas-kelas budak. Zaman saiki ya kalau tidak ada perbudakan ya orang-orang dengan kelas sosial rendah. Iki siapa orang yang mau? Siapa orang yang mau? Yang dia memiliki perempuan dengan kelas sosial rendah itu, kelas sosial tertentu sing ya bahasa kita ya sing lemah lah, itu sing lemah. Dadi gawe mangan kangelan,
gawe sekolah gak iso, untuk beli kebutuhan dia tidak punya uang. Jadi wong wedok sing lemah ekonomi nih. Fa'allama, lalu orang itu mau mengajarinya. Terus fahsana ta'limaha, gak hanya sekedar ngajari, tapi sungguh-sungguh. Di fahsana itu apik temen, diajari temen. Umpamane dia punya anak laki-laki perempuan, tapi dia juga punya tanggungan anak-anak perempuan sing dari keluarga misalnya, yang lemah-lemah ekonominya. Lalu dididik podo ambek anake dhewe. Dia mesti orang itu kalau mampu cukup, itu kan mesti pingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, mesti ngono ya. Tapi anaknya dhewe, umumnya orang itu anaknya sendiri, tapi anaknya orang enggak. Nah, barang siapa orang itu mau mendidik anaknya orang itu mau, anaknya orang yang lemah, ini jariah budak. Budak itu kan tidak bertuan, tidak dimiliki oleh siapapun, dimiliki oleh tuannya, dibeli dimiliki oleh tuannya, nih budak. Saiki perbudakan niku gak ono, yang ada adalah yang banyak ada di sekitar kita itu anak-anaknya orang yang lemah-lemah ekonominya. Nah, ini siapa orang yang mau ngambil anak wong, misalnya gak diambil di dalam rumahnya ya, tapi dia mau berperan memberikan pendidikan kepada anak orang lain sing lemah, sing gak mampu. Dan podo apike leh ndidik. Podo lho ya, ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Yo didik morale. Terus sungguh-sungguh juga. Gak bedakno. Dudu anakku ae. Ya lek anakku ngono karuan. Tak openi sing apik, dudu anakku kok. Aku dadak kangelan. Wis sakarep-karepmu kuno, wis sakarepmu, misale. Ya, kecuali wis dididik sing padha, diperlakukan sing padha, diapiki sing padha, tapi kok sakarepe dhewe. Lah, wis kamu keluar jengkelnya gitu, wis manusiawi lah. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah ya kamu didik sama. Dia diberi pendidikan yang layak, podo. Diajari akhlak sing podo karo ngajari anake. Sing apik ngene, sing gak bener ngene. Sing kudu mbok lakoni ngene. Carane muasyarah adab tata krama dengan orang tua bagaimana? Podo le didik antara dengan anaknya sendiri dan dengan anak orang lain yang lemah tadi. Ku jenenge fa ahsana ta'dibaha. Tsumma taqoha. Lalu dia merdekakan setelah perempuan iki wis dididik apik, dipendidikani apik, lalu dia merdekakan. Terus dinikahi atau dinikahkan sebagaimana dia merawat anaknya mulai kok cilik sampai hak anak untuk dinikahkan. Falahu ajroni. Maka baginya 2 pahala. Pahala 1 karena itu kan bukan anak dia sendiri, tapi kemudian dia memperlakukan seperti anak sendiri sebab dia punya perhatian yang sama baik pada anaknya maupun anak orang-orang yang lemah. Pahala merawat, pahala mendidik, pahala biayani, pahala sampai menikahkan. Yang kedua, karena yang dia begitukan itu adalah anak-anak perempuan. Falahu ajrun, Kanjeng Nabi sampai ngendikan nek ngopeni anak-anak wedok sing lemah-lemah, diopeni sing apik, podo apike misalnya. Gampangane podo apike karo ngopeni anake dhewe. Dididik akhlake podo sungguh-sungguh kaya ngopeni anake dhewe, lalu dientaskan dia sampai mandiri, terus dinikahkan, falahu ajrun.
2 pahala baginya, pahala kebaikan. Kalau asas-asas kemanusiaan ya anak-anak. Siapa sih orang yang pingin jadi orang yang lemah itu siapa? Siapa yang menginginkan? Tentu semua orang nggak pingin kan? Kok terus kita itu punya jiwa sosial, pengen ikut ngangkat podo-podo menungsone, sama-sama manusianya. Ya misalkan kita suatu saat sampean misalnya berkeluarga, ya usahakanlah bisa melakukan itu. Kalau memang ekonomi cukup ya, tidak berarti harus berlebih. Cukup ya, usahakanlah bisa melakukan itu. Cari anak-anak yang tidak mampu-mampu, terutama perempuan misalnya. Wedok, jadi hadisnya jelas perempuan-perempuan ini yang kita perlakukan, kita angkat untuk kita didik sama dengan anak-anak kita yang lain. Ya, karena itu banyak hadis yang menjelaskan. Wedok kune api anisatu anisa'u imadul bilad idza soluhat. Ini anak-anak perempuan yang kita didik kemudian menjadi anak-anak orang lain misalnya, anak-anak kita pasti. Anak-anak orang lain itu kemudian kelak dia menjadi anak yang sangat bermanfaat, bermartabat di hadapan manusia yang lain. Kemudian dia pun menebar kebaikan yang sama. Itu betapa luar biasanya kehidupan ini jika masing-masing dari kita itu memperhatikan iki. Wedok itu secara reproduksi dia melahirkan generasi ya. Maksudnya melahirkan anak-anak, melahirkan generasi umat manusia. Ini peran iki kan gak iso wong lanang, pasti wong wedok. Nah, kalau iki dia bagus kesehatannya, saya tadi belum mengutip kesehatan ya. Jadi layak ayah memberikan tanggung jawab bertanggung jawab itu artinya juga memberikan hak kesehatan yang layak pada perempuan, pada anak-anak perempuan atau pada anak perempuan dari milik orang lain tapi yang kita rawat. Itu diperhatikan, jadi sehat, tumbuh menjadi generasi atau wanita yang sehat. Terus kan dia pasti kuat, reproduksinya pun insya Allah sehat. Kan ngono ya, akalnya sehat, jasmaninya sehat. Kemudian dia juga akan tumbuh sama cerdasnya dengan anak-anak kita. Kelak dia pun akan melahirkan generasi yang baik juga, sing apik. Tapi lek kemudian gizinya enggak kerawat, akhirnya enggak sehat, apalagi kemudian dia sampai hamil, kekurangan gizi, naudzubillah, terus dia kita membiarkan saja, lahir darinya kemudian generasi-generasi yang mungkin secara fisik itu juga tidak berkualitas, cacat misalnya, naudzubillah, gak terpenuhi gizinya, gizi buruk, gak terpenuhi. Sekarang pemerintah itu betul-betul menggalakkan, terutama perempuan-perempuan sing sedang dalam kondisi hamil kudu terpenuhi gizine sing apik supaya lahir darinya iku ahsanu takwim. Secara fisik iku lahir bayi-bayi yang normal, ngono lho, sing normal. Gak sing abnormal. Terus akhirnya gak ono ikine, cacat fisik ininya, sisi ini karena kekurangan gizi. Ini jenenge tidak mendapatkan kesehatan yang hak, kesehatan yang layak. Perempuan itu kan problemnya banyak ya anak-anak, banyak. Sama kita semua kan perempuan. Ngene wayahe haid iku wis sak masalahan dhewe. Sebelum haid itu sudah badan ini sudah mulai berasa sakit semua. Emosi mulai tak stabil. Gak stabil karena rasanya awak wis gak enak kabeh.
Itu sudah beberapa hari menjelang menstruasi. Nah, segera kan kita sebagai perempuan, sebagai orang yang memiliki tubuh iki kudune menjadi perhatian pada diri Agis mulai awak mulai gak enak. Piye amre iki dimaksimalkan sehatnya. Supaya stabil emosinya, stabil kan mesti akhirnya kita harus punya cara agar kita terus sehat secara jasmani juga sehat secara rohani. Gue terus menghadapi menstruasi. Kul huwa adza. Kan ngono ya. Ini darah haid iku penyakit. Loro mesti metune ya loro. Ini kita tuh merasakan itu semua, menghadapi itu semua. Ojo sampai saat kita punya anak-anak perempuan, aku biar ngono kok, ya wis ngono kok biasa. Wis ngono biasa. Gak kemudian memberikan untuk anak-anak yang baru misalnya, baru memulai haid. Ya ibu sebagai ibu memberikan pendampingan yang baik. Kadang banyak anak-anak itu yang takut haid pertama itu terus opo iki wedi nangis. Kamu dulu ngalamin itu enggak? Ada yang enggak ngalami? Alhamdulillah, wis gak haid, wis haid. Wis iso leren gak sholat. Ya enggak lah, misalnya ngono. Tapi ada banyak sing kaget. Kaget, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Ngono ya. Aduh ada yang mulai haid itu jauh dari orang tuanya seperti anak-anak santri. Lah, sebagai sesama perempuan ku sing ngerti yo. Arek iki dalam kondisi yang haid pertama ngene iki iku butuh didampingi, butuh ditenangkan hatinya. Bagaimana harus menghadapi hari-hari dia, ngono. Menghadapi hari-hari dia dengan keadaan atau situasi sing baru. Golek mbek anake umur 8 menjelang umur 9, mulailah perkenalkan tentang situasi ini. Nanti kamu walaupun umumnya kita itu umurnya di antara 10 sampai 12 tahun baru haid ya. Tapi itu masa-masa di mana anak-anak kita sudah harus mulai kita kenalkan. Supaya secara mental dia siap menghadapi apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Ya kalau misalnya pas haid itu ada di rumah bersama ibunya misalnya. Pas ada di pondok bersama santri yang lain ya ayo kita sesama perempuan itu bisa memahami keadaan ini. Bukan terus aku biyen yo dijarno ae kok ya terus diterus-terus ngono. Nah, kita belajar ini termasuk untuk memperbaiki sikap-sikap kita terhadap anak-anak perempuan. Ngono yo. Sinau iki maksudnya juga kita untuk memperbaiki. Nah, itu sebenarnya juga bukan hanya kewajiban atau peran ibu, tapi ya peran seorang ayah, pendampingan mentalnya, bagaimana menghadapi situasi sing gak podo karo biasa, tiba-tiba muncul darah dan itu banyak, itu piye mendampinginya, memberikan penjelasan kepadanya. Jadi termasuk kebaikan atau hak mendapatkan kesehatan yang layak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.